haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. And it's Monday, hari ini adalah hari Senin. Artinya it's time for PHM, Please Help Me. Dan sebagai yang kasih dalam Tuhan, saya percaya memohon pertolongan dari Tuhan selalu akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Sebagai yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari-hari ini kita sudah lama juga tidak live, saudara, tapi saya bersuka cita setiap Senin dapat tetap menyapa saudara dalam program Please Help Me. Dan sedapat mungkin sebagai hamba Tuhan, saya mungkin akan menolong saudara dalam terang firman Tuhan lewat jawaban-jawaban firman Tuhan yang saya mengerti tidak mungkin dapat memuaskan setiap orang, tapi khusus buat setiap mereka yang mungkin ada masalah. Yang pertama saya doakan, dan yang kedua tuntunan firman ini kira-kira dapat membimbing saudara. Dan program PHM bukanlah program untuk didebat. Saudara mau berdebat silakan tetap berdebat, tetapi kami ada untuk saling membantu, saling menolong, saling menguatkan dalam terang kasih Tuhan. Dan kalau program ini sudah jumpai memberkati hidup saudara boleh share, ya kan. Lalu juga jangan lupa saudara yang belum subscribe boleh subscribe. Dan kalau saudara lihat ada tanda lonceng, saudara juga boleh bunyikan loncengnya, karena saya ingin bahwa setiap saudara bukan hanya mendengar, bukan hanya menyaksikan program Kamu Hebat, tetapi menjadi satu komunitas yang luar biasa, saudara. Karena sudah cukup lama kita bersama dalam program Kamu Hebat ini, baik secara pre-recorded gitu maupun secara live, saudara. Dan saya sungguh bangga buat komunitas Kamu Hebat ini. Dan saya harus mengingatkan buat saudara, kamu hebat, ya kan. Orang mau bilang apapun, tapi karena Tuhan ada di dalam kita, karena kasihnya luar biasa, karena janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan cukup banyak, yaitu mengenai ajaran sesat. Ada yang menyebut ajaran-ajarannya, ada yang menyebut pandangan-pandangannya. Dan karena itu akhirnya tim memilih untuk saya hari ini membahas tentang iblis dan ajaran sesat, ya kan? Apakah ajaran sesat datangnya dari iblis? Apa peran iblis dalam ajaran sesat? Apakah ajaran sesat diizinkan oleh Tuhan? Ada banyak hal tentang itu, tapi izinkan hari ini saya mengupas tentang itu. Nah, sama-sama kita mau lihat dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius 18 ayat 7-8 dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Jadi jelas ya, firman Tuhan tegas bilang celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, ini yang mengerikan. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman jelas Alkitab bilang penyesatan harus ada. Jadi kalau hari-hari ini ada banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak membingungkan kita. Kenapa tidak membingungkan kita? Loh, karena Alkitab sudah ngomong. Tinggal persoalannya bagaimana kita murni dalam ajaran yang sehat. Ayat yang ke-8 bilang, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api yang kekal. Jadi Alkitab ajarkan soal kesesatan ini bukan sekedar kita tuding orang, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Kita nilai diri kita sendiri, jangan sampai kita sesat. Karena Alkitab berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, berarti kalau yang saya sampaikan ajaran-ajaran yang berpotensi menyesatkan orang, maka saya harus potong. Artinya apa? Saya harus disiplin, saya harus tegas dengan itu. Saya nggak boleh main-main dengan itu. Makanya Alkitab bilang, awasilah ajaranmu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, penyesat-penyesat ini akan menerima hukuman yang jelas, kata Alkitab. Dan dikatakan, lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Berarti para penyesat ujungnya neraka, ya kan? Matius 22 ayat 29 berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi soal sesat bukan soal tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus melihat sejarah gereja. Ada ajaran-ajaran yang memang secara gereja sudah bertahun-tahun ribut satu sama lainnya. Dan ini hanya karena apa? Karena perbedaan. Misalnya Katolik dan Protestan, ya kan? Lalu Reform dan Charismatic, ya kan? Lalu ajaran-ajaran
Calvinis, dengan beberapa ajaran-ajaran lainnya. Dan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, secara sejarah gereja itu udah ratusan tahun yang lalu sudah terjadi perdebatan-perdebatan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kebanyakan soal perbedaan pandangan, bukan soal kesesatan. Tinggal Calvin bilang, oh ajaran ini sesat, lalu mereka berkata, oh Calvin sesat, ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, oh predestinasi sesat, oh ini sesat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali hanya karena perbedaan. Sebagian berkata, oh yang tepuk-tepuk tangan sesat. Sebagian lagi berkata, oh yang penyembahan itu sesat, yang berbahasa roh sesat. Kadang-kadang hanya yang kita tidak mengerti, yang kita tidak biasa, yang kita tidak menjalaninya, langsung kita berkata sesat. Padahal Alkitab dengan tegas berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya kan, contoh pandangannya misalnya antara Armenianisme, ya kan, dengan Calvinis, ya kan. Lalu kemudian ribut sama lainnya. Oh, prinsip pemilihan Allah adalah predestinasi, ya kan. Satu berkata, no, panggilan bisa hilang. Yang pertama berkata, no, sekali selamat tetap selamat. Dan sebenarnya kasih dalam Tuhan, ada begitu pandangan yang buat saya nggak ada hubungan dengan kesesatan. Itu hanya berhubungan dengan perbedaan pandangan saja, gitu. Tapi kita harus jujur dan tegas, yang sesat adalah sesat. Tetapi tolong yang berbeda jangan disesat-sesatkan. Ya kan? Misalnya 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah ajaran orang lain, no. Alkitab tidak pernah berkata kita menyesat-nyesatkan orang lain. Alkitab tidak pernah berkata awasilah ajaran orang lain, ya kan? Kita kadang-kala mau jadi guru buat orang lain, kita mau jadi hakim buat orang lain, kita kadang-kala mau jadi wasit buat orang lain. Terus yang ngangkat suruh jadi wasit siapa? Terus yang ngangkat suruh jadi hakim itu siapa gitu? Kayaknya, oh kalau saya bilang sesat, dia pasti sesat. No, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya bilang, kamu juga ketua PGI juga bukan. Ketua PGI juga bukan. Kamu juga Dirjen Bimas Kristen juga bukan gitu. Apa hak kamu untuk berkata-kata sesat kepada orang lain gitu? Jadi Alkitab bilang, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dikatakan saja, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kita menyelamatkan orang yang mendengar kita bukan menyesat-nyesatkan orang, tetapi mengawasi ajaran kita sendiri supaya kita mengajarkan ajaran yang benar. Karena dengan kita mengajarkan ajaran yang benar, otomatis yang salah akan terlihat, ya kan? Jelas untuk itu. Makanya dalam pendahuluan saya jelaskan, iblis itu licik. Apa itu dia licik? Jika iblis tidak dapat menghambat kita percaya Tuhan Yesus, maka ia akan coba menyesatkan kita, ya kan? Nah, sebetulnya dari mana kesesatan muncul? Saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama, orang yang baru bertobat, belum belajar firman, serta belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi sudah coba-coba mengajar. Makanya Alkitab berkata berkali-kali, orang yang baru bertobat, jangan melayani. Bukan berarti orang baru bertobat nggak boleh sama sekali terlibat pelayanan, nggak boleh sama sekali mengajar. Bukan itu. Tetapi orang yang baru bertobat harus belajar dulu, harus didewasakan dulu, harus bertumbuh dulu, harus punya pengalaman rohani dengan Tuhan dulu. Karena Alkitab ajarkan kepada kita jelas, waktu aku kanak-kanak, kata Paulus, aku bersikap seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, ya kan, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita capai. Kenapa kesalahan bisa ada? Yang pertama, karena orang-orang yang baru bertobat, belum belajar firman, belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi sudah mengajar, ya kan? Atau yang kedua, tidak menyeimbangkan firman dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa sesat? Karena mungkin hanya pengalaman yang menjadi dasar pengajarannya, atau sebaliknya hanya teologi. Sudah kayak kasih dalam Tuhan, teologi tidak salah. Teologi itu sangat baik. Tetapi teologi tanpa tuntunan Roh Kudus, ujung-ujungnya hanya Farisi model baru. Tapi tuntunan Roh Kudus tanpa teologi yang sehat, ujung-ujungnya juga kejahatan dan kesesatan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus seimbang. Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kitab suci, pengetahuan teologia, pengetahuan doktrinal harus disertai dengan pengalaman dengan Roh Kudus. Tetapi pengalaman Roh Kudus juga kembali harus distabilize, harus diarahkan, harus dapat tuntunan dalam kekuatan pemahaman akan firman Tuhan dengan betul, gitu ya kan. Nah, yang ketiga, karena mau menjadi pengajar namun tidak memiliki pembimbing. Nah, pengajar-pengajar rohani yang tidak punya pembimbing atau bapak rohani, ini yang saya bilang orang-orang yang berpotensi untuk hidup dalam kesesatan.
Karena seorang pengajar, dia harus punya pembimbing. Artinya apa? Kalau dia salah, karena kecenderungan seorang pengajar akhirnya menjadi liar. Kecenderungan seorang pengajar cenderung menjadi arogan karena dia merasa, oh pengajaran saya yang terbaik. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang bisa bilang pengajaran saya yang terbaik. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan yang mempunyai segala kebenaran, dia akan menyingkapkan kepada orang-orang tertentu. Nggak bisa. Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada seseorang. Iya kan? Artinya apa? Artinya nggak mungkin satu orang dia punya pengetahuan tentang segala sesuatu. Kadang-kala kita perlu belajar tentang karunia Roh Kudus dari hamba Tuhan ini. Kadang-kala kita perlu belajar tentang kesucian dari hamba Tuhan ini. Kadang-kala kita perlu belajar doa dari hamba Tuhan ini. Kadang-kala kita perlu belajar tentang pujian penyembahan kepada hamba Tuhan ini. Karena Tuhan membagikan pengetahuan dan kemuliaannya kepada gereja-gerejanya yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi tubuh Kristus. Nggak mungkin satu orang dia ahli segala-galanya. Dan kecenderungan hari ini kan gitu. Satu orang menjadi hakim, satu orang menjadi penimbang dari segala sesuatunya. Oh, kalau saya bilang sesat itu pasti sesat. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan merasa engkau yang adalah Tuhan yang penilai segala sesuatu. Kembalikan kepada firman, kembalikan kepada tuntunan Roh Kudus, kembalikan kepada otoritas ilahi yang sempurna. Karena itu manusia tidak berhak untuk mengatakan, oh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Kecuali memang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau hanya bertentangan dalam penafsiran dan lain-lain, ini berbahaya, ya kan? Bahkan saya sebut didasari pada hati yang penuh dengan kebencian serta aroganisme, ya kan? Makanya saya simpulkan jenis-jenis ajaran sesat misalnya. Satu, ajaran yang memperberat firman, ya kan? Jadi ada ajaran tuh kayak dia memperberat firman gitu. Oh iya, seorang baru bisa melayani Tuhan kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Jadi akhirnya firman tuh jadi berat gitu, ya kan? Oh, puasa harus seminggu 3 kali, ya kan? Oh, kalau berdoa minimal 2 jam, kalau tidak Tuhan tidak dengar. Jadi kayaknya dia memperberat firman gitu, saudara, ya kan? Dan yang kedua, ada ajaran yang memperingan firman. It's okay. Kamu tetap judi, kamu tetap minum mabuk, it's okay. Tuhan tetap mengerti kok. Tuhan tetap menyayangi kita kok. Ya kan? Jadi akhirnya memperingan firman. Atau yang ketiga, ajaran yang aneh dan menyimpang, ya kan? Mungkin nggak sesat sih, gitu, cuman agak aneh gitu. Ajarannya mulai menyimpang gitu, ya kan? Mungkin berdasarkan pengalaman pribadi dia, lalu kemudian dia bikin ajaran-ajaran gitu. Baru yang keempat, ajaran yang benar-benar sesat, ya kan? Ajaran yang menentang Yesus, ajaran yang berkata bahwa misalnya Alkitab bukan firman Allah, mujizat tidak terjadi lagi, ya kan? Jadi intinya ajaran-ajaran yang sudah menolak kuasa Tuhan, ajaran-ajaran yang sudah menolak keilahian Kristus, ajaran-ajaran yang sudah mulai berkata Yesus adalah manusia biasa, ya kan? Lalu orang Kristen percaya pada 3 Allah, ya kan? Atau mungkin tidak percaya dan berkata bahwa Yesus dan Roh Kudus lebih rendah daripada Allah, karena itu pribadi yang berbeda-beda gitu. Loh, kita percaya satu Allah dengan 3 pribadi, tapi 3 pribadi ini adalah satu kesatuan, tidak berbeda-beda baik tingkatannya maupun kualitasnya. Kita nggak bisa bilang bahwa Allah pribadi yang tertinggi, lalu Yesus pribadi yang lebih rendah, Roh Kudus lebih rendah lagi. No, dia satu Allah, ya kan, dalam 3 pribadi, tapi 3 pribadi ini juga satu kesatuan. Dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas ya bahwa bicara tentang ajaran sesat, yang pertama ajaran yang memperberat firman, yang kedua ajaran yang memperingan firman, yang ketiga ajaran yang aneh dan menyimpang, dan yang keempat ajaran yang benar-benar sesat. Nah, saya pelajari begini, hati-hati jangan menyesat-nyesatkan ajaran yang hanya berbeda dengan kita. Nah, yang terjadi hari-hari ini, kalau kita dengar kelompok reform mulai ngomong tentang sesat, pasti yang dia serang adalah ajaran-ajaran karismatik. Karena dalam konsep reform, semua orang karismatik, semua orang Pentakosta itu sesat gitu, ya kan? Jadi ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat, ya kan? Sebaliknya dari ajaran karismatik, ya kan? Oh, ini sesat, Katolik sesat, Protestan sesat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jujur mengakui gereja yang sudah ratusan tahun bertahan itu adalah gereja-gereja yang mungkin semua gereja pasti ada kekurangannya. Come on, Reform ada kekurangannya, karismatik ada kekurangannya, Pentakosta ada kekurangannya, Anglican ada kekurangannya, lalu Katolik juga ada kekurangannya. Tetapi harus kita ingat, gereja-gereja yang sudah bertahan ini adalah gereja-gereja yang dikasihi Tuhan. Iya kan?
baptis lah, Advent lah, ya kan, sudah melewati perjuangan-perjuangan, perdebatan-perdebatan, dan masih tetap bertahan. Itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Makanya kita belajar mendengar nasihat Gamaliel dalam Kisah Rasul 5 ayat 38-39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkan mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari yuk, khususnya juga hamba-hamba Tuhan, stop yuk saling-saling menyesat-nyesatkan. Mari kita awasi ajaran kita sendiri. Mari kita lebih dewasa untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu mari kita garis bawahi mana yang benar-benar sesat, mana yang hanya berbeda, mana yang hanya sedikit menyimpang, mana yang memperberat firman, ya kan? Contohnya bisa gini, Tuhan itu nggak bisa dipanggil dengan sebutan Allah, dia harus dipanggil dengan Yahweh. Yahweh itu baru Tuhan mau dengar. Kalau dipanggil Allah dia nggak mau dengar. Pertanyaan saya, Yahweh itu sesat nggak? Tidak. Orang menyebut Yahweh tidak sesat, benar saudara. Tapi pertanyaannya, apakah benar kalau kita berdoa harus menyebut Yahweh, Elohim, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu kan hanya memperberat firman saja kan? Harus memperberat firman aja yang sebetulnya Tuhan tahu segala sesuatu. Bahkan Alkitab bilang Tuhan tahu sebelum kau bicara kok gitu. Tuhan tahu, kadang-kadang kita nggak menyebut, kita cuma Tuhan tahu. Pertama itu karena pergumulan kita berat, kedua itu karena uang kita habis, ketiga itu karena waduh mau ada PSBB lagi. Iya kan? Jadi karena itu mari kita jangan saling menyesat-nyesatkan. Yang Alkitab katakan kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Mari hidup kita seimbang antara pengetahuan Alkitab dengan pemahaman akan tuntunan Roh Kudus. Lalu yang kedua, mari kita awasi diri kita sendiri. Mari kita jaga diri kita supaya pengajaran-pengajaran yang keluar dari diri kita tidak menyerang orang, tapi justru membawa damai, justru saling menguatkan. Karena apalagi di masa-masa akhir zaman ini, saya percaya tekanan dalam tubuh Kristus makin berat. Biarlah kita jangan sampai menjadi penghambat untuk Injil diberitakan. Karena melihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ribut terus, yang ada orang dunia akan berkata, ya dia sama dia aja masih ribut, mau coba nginjilin kita lagi. Biarlah kita menunjukkan seperti yang Yesus bilang, biarlah mereka menjadi satu supaya dunia percaya. Karena sebagai yang kasih dalam Tuhan, yang sesat ini jelas sesat. Orang tidak mengakui kealahan Kristus misalnya, orang tidak mengakui kemanusiaan Kristus misalnya, orang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah, dan itu sudah bagian-bagian yang jelas adalah ajaran-ajaran sesat. Tetapi ketika masing-masing berbeda, biarlah saling menghargai dalam tuntunan kasih Tuhan. Yang pasti hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, berjalan kesucian, ada anugerah Tuhan yang sempurna buat kita. Kamu hebat. Sampai berjumpa di depan. Haleluya.